Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanda Rahmadia dengan NIM F1C220010, Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat informasi. Masyarakat informasi merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi. Dapat pula disebut sebagai suatu masyarakat di mana lebih banyak orang bekerja dalam bidang penanganan informasi daripada bidang pertanian dan industri. Ciri-ciri masyarakat informasi adalah yang pertama, mengolah sumber daya yang berupa informasi, membutuhkan sumber daya berupa pengetahuan atau informasi. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pekerja profesional dengan keahlian serta berteknologi tinggi dan berprinsip perkembangan penerapan pengetahuan dalam teknologi. Pentingnya informasi. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang telah diberi makna yang memiliki arti tertentu. Informasi bisa juga diartikan sebagai media pengetahuan yang mana didapat dari suatu pembelajaran dan pengalaman. Informasi dapat pula bermanfaat dalam pengambilan keputusan, maka suatu informasi harus memiliki kualitas, mutu, dan nilai informasi. Kualitas informasi dapat dilihat dari 3 hal, yaitu authority atau kepemilikan, di mana suatu informasi akan dapat dipercaya oleh khalayak umum jika informasi tersebut ditandai dengan adanya keterangan secara jelas tentang kepemilikan suatu informasi, yaitu adanya keterangan nama dari penulis dan penerbitnya serta ada tahun terbitnya. Selanjutnya yaitu keakuratan. Suatu informasi dapat juga dilihat dari seseorang penulisnya, bagaimana cara dia menata bahasanya, dan bagaimana ejaan dari kata-katanya. Suatu informasi tidak boleh menyesatkan para pembaca. Informasi harus disajikan dalam bentuk akurat atau benar. Kebaruan atau tepat waktu. Informasi akan menjadi berkualitas jika informasi tersebut sampai tepat waktu pada penerima. Informasi harus didapat secara cepat, maka dari itu dibutuhkan suatu teknologi yang mutakhir untuk mendapatkannya, mengelolanya, serta mengirimkan suatu informasi tersebut. Apa yang kamu ketahui tentang teknologi? Teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan manusia. Jika berdasarkan Ensiklopedia Britannica 2015, teknologi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Apa yang Anda ketahui tentang teknologi informasi? Teknologi dapat diartikan pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang memudahkan manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian atau penataan dari sekelompok data atau informasi yang memiliki nilai pengetahuan bagi penggunanya.
dapat disimpulkan bahwa pengertian teknologi informasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer. Komponen sistem teknologi informasi merupakan suatu alat yang terkoneksi dalam suatu sistem informasi yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data. Konsep-konsep dasar atau komponen-komponen sistem informasi terdiri dari hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, basis data yang merupakan suatu pengorganisasian sekumpulan data atau saling berkaitan sehingga memudahkan pencarian informasi, prosedur yang merupakan suatu kumpulan aturan yang digunakan untuk mewujudkan suatu pemrosesan data sehingga menghasilkan output, dan yang terakhir brainware yang merupakan otak dari kita sendiri. Perangkat keras, pengertian, contoh, piranti masuk, piranti keluar. Pengertian dari perangkat keras yaitu segala komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa dirabah atau disentuh secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya. Dengan adanya komponen perangkat keras, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Secara umum, ada 4 fungsi utama dari perangkat keras, yaitu diantaranya: yang pertama, menerima input; yang kedua, mengolah data atau informasi; yang ketiga, memberikan output; dan yang keempat, menyimpan data atau informasi. Contoh perangkat keras input atau piranti masukan memiliki fungsi untuk input atau memasukkan data pada memori komputer. Contohnya keyboard. Sedangkan contoh perangkat keras output atau piranti keluaran memiliki fungsi sebagai penampil data atau mengeluarkan data yang sudah diproses sebelumnya. Contohnya monitor dan speaker, yang merupakan perangkat utama untuk fungsi tersebut. Komponen pendukungnya seperti printer, proyektor, dan sebagainya. Perangkat lunak. Perangkat lunak memiliki pengertian sebagai sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan kemudian dikendalikan oleh perangkat komputer. Ada beragam jenis perangkat lunak yang bisa dioperasikan pada komputer, di antaranya perangkat lunak berbayar, freeware, free software, shareware, malware, dan open source software. Ada banyak contoh dari software yang digunakan oleh masyarakat. Contohnya yang pertama, software system, di mana terdapat sejumlah perangkat lunak yang digunakan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya Linux, Mac, dan Windows. Yang kedua, software browser. Contohnya yaitu Opera Mini, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, dan sebagainya. Sistem informasi merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk program komputer. Fungsi dan tujuan sistem operasi komputer yaitu efisiensi, kemudahan, dan kemampuan berevolusi. Pengertian dari efisiensi merupakan sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Kemudahan berarti sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai dan memberi kenyamanan untuk pengguna. Pengertian dari kemampuan berevolusi yaitu
Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Contoh penerapan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalkan di bidang pendidikan. Peranan teknologi informasi dan komunikasi yaitu sebagai infrastruktur pembelajaran dan menjadi sumber bahan ajar. Pada masa pandemi seperti ini, teknologi sangat bermanfaat contohnya salah satunya di bidang pendidikan, yaitu seperti saat kita menggunakan aplikasi Zoom. Zoom merupakan suatu infrastruktur pembelajaran, dan misalkan dosen memberikan PPT pembelajaran, itu merupakan peranan teknologi sebagai sumber bahan ajar.